Takut bantuan senjatanya direbut Rusia, AS kirim tentara Pentagon ke Ukraina. To your point, these are not combat squads that are going out. These are personnel that are going out in areas where they're not going to be in harm's way to conduct these types of inspections. Again, I called it genocide because it's become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian. The Pentagon believes Russia is now focusing on controlling eastern Ukraine. Now, here's just a couple of factors. Mr. Putin continues to add forces, combined arms, offensive capabilities, even over just the last 24 hours. He continues to add in Western Russia and in Belarus, and again, as I said, in the Mediterranean and the North Atlantic. He has shown no signs of being interested or willing to de-escalate the tensions. And it's not just the United States that's noticed this. So the reason all these tanks are here and the airplanes that are hanging from the ceilings is my dissertation was called Fast Tanks and Heavy Bombers, about the development of armor and aviation in the interwar period between World War I and World War II. And what I found is you can't, talk to people and explain characteristics. You have to show them something, a model or whatever. So I think I wrote an article recently in War on the Rocks about the death of the tank. Pasukan Amerika Serikat dilaporkan telah masuk wilayah Ukraina. Tentara AS itu akan membantu Kiev melacak senjata dan peralatan bernilai miliaran dolar yang sebelumnya dikirim Washington. Berdasarkan laporan media NBC yang mengutip seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan dan Militer, Atas Pertahanan AS untuk Ukraina, Brigadir Jenderal Garrick Harman, memiliki inspeksi dengan bantuan kedutaan besar di sana. Adapun pemeriksaan serupa sebenarnya telah dilakukan AS terhadap bantuannya sebelum perang. Namun selama berbulan-bulan hal itu terhenti akibat serangan Rusia. Ada beberapa inspeksi menurut pejabat senior pertahanan dikutip Sabtu 5 November 2022. Meski begitu, belum diketahui seberapa banyak anggota militer AS yang terjun ke Ukraina. Hanya saja mereka diyakini merupakan pasukan yang dikirim 14 Februari ke Ukraina, 10 hari sebelum invasi Rusia. Media yang sama juga mengungkap kehadiran tentara AS tak lepas dari klaim partai oposisi pemerintah Republik. Para senatornya menyebut ada laporan senjata AS berakhir di pasar gelap. Hal ini kemudian dibalas Presiden AS Joe Biden dengan memerintahkan Pentagon untuk mengawasi lebih dekat bantuan yang telah dikirimnya. AS belum melihat bukti senjata dialihkan ke pasar gelap atau digunakan untuk apapun selain tujuan aslinya. Tambah pejabat pertahanan itu lagi. Tetapi Pentagon dan Departemen Luar Negeri tetap menyadari resiko tersebut dan mengambil upaya untuk mencegahnya. Muncul pula beberapa kekhawatiran bahwa senjata itu akan jatuh ke tangan Rusia karena militer AS diharapkan bisa bertindak cepat. Rusia mungkin juga akan menggunakan senjata ini untuk mengembangkan tindakan, balasan, propaganda, atau untuk melakukan operasi bendera palsu, katanya mengutip dokumen Departemen Luar Negeri. Malapetaka terjang Ukraina, wilayahnya bakal gelap gulita. Operator Jaringan Nasional Ukraina mengatakan hari ini Sabtu bahwa pihaknya akan meningkatkan pemadaman bergilir di wilayah Kiev dan 7 wilayah Ukraina. Jaringan listrik telah menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini membuat penyedia energi menjadi terbatas. Oleh karena itu, operator Jaringan Nasional Ukraina memutuskan untuk melakukan pemadaman bergilir demi menghindari terjadinya kelebihan beban. Pembatasan terkontrol sementara pada semua kategori konsumen diperlukan untuk mengurangi beban pada jaringan, mendukung keseimbangan berkelanjutan dari sistem energi dan menghindari kecelakaan berulang, kata Ukrenergo. Tidak disebutkan berapa lama pemadaman akan berlangsung, tetapi meminta warga Ukraina untuk menghemat energi, terutama pada pagi dan sore hari. Adapun pemeriksaan serupa sebenarnya telah dilakukan AS terhadap bantuannya sebelum perang. Namun selama berbulan-bulan hal itu terhenti akibat serangan Rusia. Ada beberapa inspeksi menurut pejabat senior pertahanan dikutip Sabtu 5 November 2022. Meski begitu, belum diketahui seberapa banyak anggota militer AS yang terjun ke Ukraina. Hanya saja mereka diyakini merupakan pasukan yang dikirim 14 Februari ke Ukraina, 10 hari sebelum invasi Rusia. Media yang sama juga mengungkap kehadiran tentara AS tak lepas dari klaim partai oposisi pemerintah Republik. Para senatornya menyebut ada laporan senjata AS berakhir di pasar gelap. Hal ini kemudian dibalas Presiden AS Joe Biden
dengan memerintahkan Pentagon untuk mengawasi lebih dekat bantuan yang telah dikirimnya. AS belum melihat bukti senjata dialihkan ke pasar gelap atau digunakan untuk apapun selain tujuan aslinya. Tambah pejabat pertahanan itu lagi. Tetapi Pentagon dan Departemen Luar Negeri tetap menyadari resiko tersebut dan mengambil upaya untuk mencegahnya. Muncul pula beberapa kekhawatiran bahwa senjata itu akan jatuh ke tangan Rusia karena militer AS diharapkan bisa bertindak cepat. Rusia mungkin juga akan menggunakan senjata ini untuk mengembangkan tindakan, balasan, propaganda, atau untuk melakukan operasi bendera palsu, katanya mengutip dokumen Departemen Luar Negeri. Malapetaka terjang Ukraina, wilayahnya bakal gelap gulita. Operator Jaringan Nasional Ukraina mengatakan hari ini Sabtu bahwa pihaknya akan meningkatkan pemadaman bergilir di wilayah Kiev dan 7 wilayah Ukraina. Jaringan listrik telah menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini membuat penyedia energi menjadi terbatas. Oleh karena itu, operator Jaringan Nasional Ukraina memutuskan untuk melakukan pemadaman bergilir demi menghindari terjadinya kelebihan beban. Pembatasan terkontrol sementara pada semua kategori konsumen diperlukan untuk mengurangi beban pada jaringan, mendukung keseimbangan berkelanjutan dari sistem energi dan menghindari kecelakaan berulang, kata Ukrenergo. Tidak disebutkan berapa lama pemadaman akan berlangsung, tetapi meminta warga Ukraina untuk menghemat energi, terutama pada pagi dan sore hari. Adapun pemeriksaan serupa sebenarnya telah dilakukan AS terhadap bantuannya sebelum perang. Namun selama berbulan-bulan hal itu terhenti akibat serangan Rusia. Ada beberapa inspeksi menurut pejabat senior pertahanan dikutip Sabtu 5 November 2022. Meski begitu, belum diketahui seberapa banyak anggota militer AS yang terjun ke Ukraina. Hanya saja mereka diyakini merupakan pasukan yang dikirim 14 Februari ke Ukraina, 10 hari sebelum invasi Rusia. Media yang sama juga mengungkap kehadiran tentara AS tak lepas dari klaim partai oposisi pemerintah Republik. Para senatornya menyebut ada laporan senjata AS berakhir di pasar gelap. Hal ini kemudian dibalas Presiden AS Joe Biden dengan memerintahkan Pentagon untuk mengawasi lebih dekat bantuan yang telah dikirimnya. AS belum melihat bukti senjata dialihkan ke pasar gelap atau digunakan untuk apapun selain tujuan aslinya. Tambah pejabat pertahanan itu lagi. Tetapi Pentagon dan Departemen Luar Negeri tetap menyadari resiko tersebut dan mengambil upaya untuk mencegahnya. Muncul pula beberapa kekhawatiran bahwa senjata itu akan jatuh ke tangan Rusia karena militer AS diharapkan bisa bertindak cepat. Rusia mungkin juga akan menggunakan senjata ini untuk mengembangkan tindakan, balasan, propaganda, atau untuk melakukan operasi bendera palsu, katanya mengutip dokumen Departemen Luar Negeri. Malapetaka terjang Ukraina, wilayahnya bakal gelap gulita. Operator Jaringan Nasional Ukraina mengatakan hari ini Sabtu bahwa pihaknya akan meningkatkan pemadaman bergilir di wilayah Kiev dan 7 wilayah Ukraina. Jaringan listrik telah menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini membuat penyedia energi menjadi terbatas. Oleh karena itu, operator Jaringan Nasional Ukraina memutuskan untuk melakukan pemadaman bergilir demi menghindari terjadinya kelebihan beban. Pembatasan terkontrol sementara pada semua kategori konsumen diperlukan untuk mengurangi beban pada jaringan, mendukung keseimbangan berkelanjutan dari sistem energi dan menghindari kecelakaan berulang, kata Ukrenergo. Tidak disebutkan berapa lama pemadaman akan berlangsung, tetapi meminta warga Ukraina untuk menghemat energi, terutama pada pagi dan sore hari.